Baik Ibu, kita mulai pengajiannya sambil menunggu jamaah yang lain yang belum hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la istajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat, rahmat, karunia, keberkahan, keutamaan, kebaikan, kesehatan, kesempatan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke halibat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dan kajian kita di tafsir ayatul ahkam, saya ingin menyempatkan dalam kesempatan yang berbahagia kali ini untuk menyinggung sedikit tentang materi fiqhul musibah. Bagaimana sikap seorang muslim, seorang mukmin terhadap musibah-musibah yang melanda mengenai dirinya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya, dikasihinya, ataupun juga mengenai masyarakatnya. Karena sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, semua ini terkait dengan keimanan kita terhadap rukun-rukun iman yang menjadi prinsip yang sangat fundamental bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa
wajib bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta berasal dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an khalaqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejauh 50.000 tahun lamanya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini, baik di langit atau juga di bumi, melainkan merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Apa saja yang menimpa, yang terjadi di muka bumi ini dan juga mengenai dirimu, kecuali telah terdapat di dalam Alkitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakannya. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu yang dimaksud adalah izin Allah secara kauni, di mana hal itu mesti terjadi dan tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Apapun bentuknya, baik dikatakan sebagai hal-hal yang kita inginkan, yang menyenangkan, yang baik, ataupun juga hal-hal yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, atau hal-hal yang buruk sekalipun, tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Karena di sana ada izin Allah secara syar'i, artinya terkait dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana seorang muslim, seorang mukmin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala secara kauni tidak terikat dengan kecintaannya, keridhaannya, pahala ataupun dosa. Semata-mata Allah berkehendak ingin menunaikan, ingin melaksanakan ketetapannya Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu di sana ada hikmah. Ada hikmah yang sangat besar bagi manusia untuk mengintrospeksi, untuk melihat kepada dirinya terhadap apa yang sudah dilakukannya selama kehidupannya di atas muka bumi ini. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka menjadi tuntutan keimanan bagi kita, ya, untuk meyakini semuanya itu. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allahi azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba beriman hingga dia mengimani takdir yang baik dan yang buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin yang terakhir ini, bahwa takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang segala sesuatu yang terjadi tidak akan keluar dari kehendaknya, dari ketetapannya, dari keinginannya Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebagai sebuah sikap beretika atau ta'addub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaikan itu disandarkan kepada Allah, sementara kejelekan tidak disandarkan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah
Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu berupa kebaikan atau kamu mendapatkan kebaikan, hal itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa-apa yang menimpamu berupa kejelekan atau kamu terkena kejelekan-kejelekan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan, maka sesungguhnya itu berasal dari dirimu. Artinya kamu menjadi penyebabnya. Hal ini dikuatkan kembali dalam firman Allah di surat Syura ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpamu dari musibah, dari hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyakitkan, fabima kasabat aydikum, hal itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Taala memaafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. Iwan wa ahwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu, apa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita lihat dari ketentuan-ketentuan Allah, dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala secara kauni? Maka hikmahnya adalah ikhtibar ataupun ibtila, ujian, fitnah bagi keimanan seorang hamba. Fitnah, ujian atas kesabarannya, atas keridaannya, atas kepasrahannya, menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Apakah dia meyakini bahwa dia memiliki Rabb Subhanahu wa taala berkuasa dan berkehendak atas dirinya, atas semua alam semesta yang menjadi di bawah kekuasaannya dan kerajaannya, ataukah dia tidak mengimani hal itu? Apakah dia bersabar dan menerima semua ketentuan-ketentuan Allah Taala, atau dia tidak menerimanya? Bagi mereka yang menerima, rela dan ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi mereka yang tidak mau menerimanya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian semua dengan kejelekan dan kebaikan sebagai sebuah fitnah, sebagai sebuah ujian. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan berhati-hatilah, waspadalah terhadap fitnah, terhadap ujian, terhadap musibah yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras siksanya. Ikhwan wa ahwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, agama kita memberikan tuntunannya, ya, dari setiap musibah-musibah yang tidak mengenakan yang terjadi ataupun yang menimpa kita. Yang pertama, sudah barang tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jelek. Karenanya dalam salah satu doa di zikir pagi dan petang ada doa yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang telah diciptakan. Artinya kejelekan-kejelekan itu sebagai sebuah ujian bagi manusia, namun kita diperintah untuk berlindung kepada Allah Taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, ya, untuk tidak terkena hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Dalam salah satu zikir yang juga dibaca adalah dengan kalimat Bismillahilladzi la yadullu masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, dengan nama Allah aku berlindung dari segala keburukan, ya, yang tidak akan mencelakakan apa yang ada di langit dan juga di bumi. Dan Allah tak berkata Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita diperintah pada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah
dari hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang buruk di dunia dan juga di akhirat. Di samping itu juga kita diperintahkan juga untuk menghindari secara fisik dan juga menghindari secara maknawi dari hal-hal yang menyebabkan keburukan itu akan mengenainya. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum bihi yakni at-ta'un bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Jika kamu mendengar sebuah penyakit yang menular dan menyebar luas terjadi di satu wilayah, satu negeri, janganlah kamu mendatanginya. Namun jika dia terjadi di satu wilayah, satu negeri yang kamu berada di dalamnya, maka kamu jangan keluar lari darinya. Ini sebagai sebuah tindakan pencegahan agar penyakit tersebut tidak menjangkiti orang-orang yang ada di sekitarnya atau di luar daripada wilayah itu, sebagai sebuah tindakan preventif. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La adwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa farra minal mazlum kama tafirlu minal asad." Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula ada kesialan-kesialan, tidak ada hantu yang menakutkan dan juga tidak ada kejelekan pada bulan Safar. Tetapi larilah kalian dari orang yang terkena penyakit menular tersebut sebagaimana kalian lari menghindari terkaman seekor singa. Ini sebagai tindakan pencegahan secara fisik, di mana kita tidak berinteraksi atau menghindari, menjauhi dari mereka-mereka yang memang terjangkiti dengan penyakit yang menular. Secara maknawi adalah kita menghindarkan berbagai bentuk kemaksiatan-kemaksiatan, berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, artinya jagalah batasan-batasan Allah, yaitu apa? Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Niscaya Allah pun akan menjagamu, Allah pun akan memeliharamu. Jangan kita melanggar perintah-perintah Allah, jangan kita melanggar larangan-larangan Allah. Niscaya Allah pun akan menjaga kita, memberikan kebaikan bagi kita, dunia kita hingga akhirat kita. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ini tindakan yang pertama sebagai sebuah tindakan pencegahan atau tindakan preventif. Yang kedua sebagai tindakan kuratif atau penanganan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tersebut. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin, adalah mengambil sebab-sebab, wasilah-wasilah yang dibenarkan dalam syariat untuk mengobati penyakit yang menimpa kita, apapun bentuk penyakitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa." Tidak Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan juga untuknya obat sebagai penyembuhnya. Dalam riwayat yang lain Abu Daud meriwayatkan, "Innallaha anzala da'wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa. Tadawu fatadawu wa la tadawu bil haram." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Dalam riwayat lain dikatakan, "Alima man alima, jahila man jahila." Tahu orang mengetahui obatnya, namun banyak juga orang yang mengetahui obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kalian semua, wala tadawu bil haram, tetapi janganlah berobat dengan hal-hal yang haram yang dilarang oleh syariat. Dan berobat ini tidak menghalangi kita, atau bahkan jangan sampai menghalangi kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
kewajiban kita bertawakal kepada Allah menjadi kewajiban yang pokok dan utama. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja orang yang beriman itu bertawakal. Fatawakkalu, maka bertawakallah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga disebutkan tentang hadis 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di mana mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka semua senantiasa bertawakal kepadanya. Sehingga kita mengambil wasilah syar'iyyah yang dibenarkan dalam syariat untuk berobat, jangan menghilangkan kita, jangan mengesampingkan kita dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sikap sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ketika Allah uji, ketika Allah coba dengan penyakit tadi, hendaknya dia bersabar menerimanya, ikhlas menerimanya, dan ridha menerimanya. Jika Allah menakdirkannya untuk wafat dengan sebab itu, insya Allah ta'ala dicatat sebagai orang-orang yang mati syahid. Ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, siapa orang-orang yang mati syahid dari umatku? Maka di antara sahabat ada yang menjawab, orang-orang yang mati syahid adalah orang yang gugur di medan perang. Lalu Nabi mengomentari, jika demikian orang-orang mati syahid dari umatku sangat sedikit sekali. Sesungguhnya orang-orang yang mati disebabkan salah satu penyakit taun yang menyebar, yang merajalela, pandemi, ya, maka dia juga dicatat sebagai orang yang mati syahid, ya, karena semua itu di luar dari kemampuannya, di luar dari kehendak dan kekuasaannya, semata-mata dia merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia bersabar dengan sebab itu, ya, pasrah dengan sebab itu, dan ridha dengan sebab itu, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat sahih dari Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Sangat menakjubkan, mengagumkan urusan seorang mukmin. Semua urusan untuknya menjadi baik, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman, memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kebaikan, hal-hal yang menyenangkan dan mengenakan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semua itu untuk ibadah kepadanya, maka hal itu menjadi baik untuknya. Namun jika ditimpa dengan satu kesusahan, satu kesulitan, satu hal yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, lalu dia bersabar atasnya, maka itu pun menjadi baik, ya, untuknya. Karenanya saya menasihati diri sendiri dan juga kita semua, mari sama-sama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Maka apapun yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan untuk kita, tidak ada yang jelek, semuanya menjadi baik, dan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, in zanna bi khairan fa khairun lah, wa in zanna bi syarran fa syarrun lah. Aku bersama persangkaan hambaku, jika dia menyangka kepadaku dengan sangkaan yang baik, maka baik juga untuknya, dan dia menyangka kepadaku dengan sangkaan yang jelek, maka jelek juga untuknya. Namun semua itu tidak mencegah kita untuk mengambil tindakan-tindakan tadi, baik sebagai tindakan preventif atau juga kuratif atau juga tindakan kesabaran, ya, dari semua yang kita alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada kita semua, orang-orang yang beriman, kaum muslimin di mana saja berada, dan juga khususnya kepada negeri dan bangsa yang kita cintai ini, dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kajian tafsir ayat ahkam di surat Al-Baqarah ayat 234. Surat Al-Baqarah ayat 234. Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang mati meninggal di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila akhir iddah mereka telah sampai, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang syariat perceraian, bagaimana agama Islam mengatur perceraian terjadi di antara pasangan suami istri. Berpisahnya pasangan suami istri yang mereka dahulu bersatu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan mitsaqan ghaliza, tali perjanjian yang sangat kuat, kemudian harus berpisah dengan berbagai sebab. Kita sudah membicarakan tentang keadaan pasangan suami istri yang berpisah, terutama keadaan seorang istri yang berpisah dari suaminya disebabkan dengan perceraian atau melalui proses perceraian, ya. Bagaimana perceraian itu diatur dalam agama kita menjadi perceraian atau dikenal dengan istilah talaq raj'i, perceraian yang memiliki hak untuk rujuk, yang pertama dan yang kedua. Kemudian ada perceraian yang untuk selama-lamanya, dia tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali harus melalui pernikahan yang baru, ya, dengan laki-laki lain untuk kembali kepada suami yang pertama, ya, yang kita kenal dengan istilah talak bain, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berbicara tentang wanita yang berpisah dari suaminya disebabkan karena suaminya meninggal dunia, yang disebut dengan al-mutawaffa anha zaujuha, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga ada istilah dalam peraturan pernikahan kita, ya, atau undang-undang pernikahan kita dengan istilah cerai mati, ya, begitu. Maka dalam hal ini pun diatur, ya, dalam agama kita, dalam syariat kita, bagaimana seharusnya wanita itu bersikap atau melakukan hal-hal yang tidak melanggar agama ketika suaminya meninggal dunia, ya. Poin-poin yang akan disebutkan dalam kitab Rawai al-Bayan ya,
tafsir ayatul ahkam minal Quran oleh Fadilat Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni hafizallahu ta'ala menjelaskan pada kita beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai pegangan kita, ya, terutama untuk para istri atau juga wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Poin yang pertama, Allah Subhanahu berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum." Ya. Orang-orang yang meninggal dunia lalu dia meninggalkan istri-istri mereka, ya. Secara bahasa kalimat wafat ya, dalam bahasa kita wafat, ya, berasal dari kata al-wafa, artinya sempurna, menyempurnakan, ya. Seakan-akan orang yang meninggal dunia itu telah menyempurnakan atau telah sempurna bagian rezekinya dan juga ajalnya, ya. Ya, mungkin selama ini kita belum memahami korelasi hubungan, ya, kematian itu dengan rizki, ya, dan umur. Disebutkan sebuah hadis, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquhu wa ajaluh. Sekali-kali satu jiwa itu tidak akan mati, ya, tidak akan meninggal dunia hingga sempurna rezekinya dan ajalnya. Nah, sehingga dengan hadis itulah disebut istilah al-wafat, ya, atau wafat, ya, berasal dari kata wafa. Wafa itu artinya adalah menyempurnakan, ya, menunaikan secara sempurna, ya. Nah, sehingga disebut dengan istilah wafat. Diambillah kalimat ini dari hal tersebut, seakan-akan orang yang meninggal dunia itu, ya, memang telah mendapatkan jatah umurnya dan rizkinya secara sempurna. Jika belum terpenuhi rizki dan umur yang sangat sempurna, maka dia tidak akan wafat bagaimanapun juga keadaannya. Kita lihat misalnya ada orang yang sakit, ya, dan dia berhari-hari sakitnya, berat sakitnya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi belum juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang rizkinya dan ajalnya belum sempurna dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harus disempurnakan terlebih dahulu hitungan rizkinya dan ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian Allah akan mengambilnya. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian kalimat berikutnya dikatakan wa yadaluna azwajan, dia meninggalkan istri-istrinya, ya. Jadi bisa 1, 2 sampai 4, ya. Karena memang kalimat awalnya itu dengan menggunakan orang-orang, ya, bentuknya bentuk jamak, ya, sehingga para istri juga disebut dengan bentuk jamak. Hanya saja dari sisi bahasa, ya, dengan menggunakan istilah azwaj, ya, bukan dengan istilah zaujat misalnya, ya. Sebagian orang yang nyeleneh memahami bahwa, ya, ini tidak fasih katanya bahasanya, karena istri itu disebut dengan zaujah, ya, dengan menggunakan tak marbutah di belakangnya, bentuk muannas, lalu jamaknya adalah zaujat, gitu, ya. Tapi kenapa disebut dengan azwaj yang merupakan jamak dari kata zauj, begitu. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang Arab yang sepertinya dia berasal dari
bagian selatan ya, atau Yaman dan sekitarnya ya. Nah, dia mencoba untuk mempersoalkan kalimat ini atau istilah ini ya. Kenapa Allah menggunakan kalimat azwaj, tidak menggunakan kalimat zaujat? Nah, ada kesalahan di sana begitu. Sebenarnya dia yang salah, bukan Allah yang salah dalam memilih katanya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ya, kalimat zauj itu artinya adalah pasangan. Ya, kalau pasangan itu cukup disebutkan salah satunya untuk menunjukkan ya keduanya atau salah satu dari keduanya. Zaud dan juga zaud buat suami, zaud buat istri sama kalimatnya. Ya, untuk yang istri misalnya disebut dengan zaujan lahu, miliknya, atau pasangan itu miliknya. Berarti istri maksudnya adalah ya, seorang istri itu disebut dengan zauj lahu, pasangan miliknya. Siapa pasangan miliknya? Kalau miliknya adalah laki-laki, berarti pasangan itu adalah perempuan, yaitu istrinya. Sehingga kalimat azwaj ini menunjukkan ya, atau dipakai untuk menunjukkan pasangan suami dan istri. Begitu. Sehingga sah menggunakan kalimatnya. Sementara justru istilah zaujah, zaud dan zaujah itu tidak sah, tidak baku sebenarnya. Ya, hanya terjadi di orang-orang yang belakangan yang ingin membedakan antara laki-laki dengan perempuan menggunakan huruf tak marbutah di akhirnya. Nah, ini penjelasan singkat tentang mereka yang memahami kosakata dalam bahasa Arab atau juga bentukan-bentukan kata dalam bahasa Arab. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang meninggal dunia atau mati kemudian yang meninggalkan istri-istrinya ya, atau seorang istri atau juga lebih, yatarabasna bi anfusihinna arba'ata asyri wa asyra. Maka istri ini menunggu, disebut dengan tarabbus, menunggu. Artinya adalah intizar dalam bahasa Arab, atau dengan istilah dalam hal ini disebut dengan iddah. Masa iddah, masa menunggu. Menunggu untuk apa maksudnya? Ya, menunggu untuk mengambil pasangan yang lain, menunggu untuk kejelasan rahimnya, kebersihan rahimnya. Maka masa itu ditunggu ya, selama itu untuk kejelasan tersebut ya. Menunggu untuk menikah lagi, menunggu untuk membersihkan rahimnya ya, sehingga tidak bercampur ya antara nasab yang dari suami sebelumnya dengan suami yang baru. Itu di antara hikmah menunggunya ya. Jadi sebenarnya iddah di samping itu ya sebagai sebuah bentuk penghormatan ya kepada suami ya, tidak melupakan kebaikan dan jasa suami sehingga dia ikut berkabung ketika suaminya meninggal. Masa berkabungnya dalam ayat setelahnya disebutkan 1 tahun sebelumnya ya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini menghapus hukum 1 tahun itu ya. Kalau 1 tahun kan kelamaan seorang istri menunggu ya untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia. Selama 1 tahun itu sangat memberatkan bagi seorang istri ya. Di samping dia membutuhkan seorang suami yang mengayominya, yang menafkahinya, yang melindunginya dan lain sebagainya. Kalau masanya 1 tahun ini sangat panjang, karenanya diturunkan oleh Allah Taala ya agar mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nanti ada hikmahnya. Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Ya, karena masa iddah dari wanita-wanita yang diceraikan itu, baik yang talak raj'i atau juga talak bain itu ya hanya 3 quru. Ya, sudah kita hitung dalam kajian kita sebelumnya ya, itu tidak lebih daripada 83 hari ya, atau mazhab yang mengatakan 90 hari atau kurang lebih 3 bulan kan begitu. Ya, sebenarnya di sini kok sampai pada 4 bulan 10 hari begitu ya. Jadi itu di antara beberapa hikmahnya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kepada kaum wanita, para istri ini untuk berihdad, ya, atau menunggu selama 4 bulan 10 hari. Yang tadi disinggung hikmahnya adalah pertama, batas waktu untuk kebolehan baginya menikah dengan suami yang baru. Yang kedua, untuk kejelasan kebersihan rahimnya sehingga tidak bercampur nasab, ya, dari suami sebelumnya dengan suami yang baru, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya yang sudah meninggal, ya, untuk tidak melupakan begitu saja kebaikan suaminya selama ini. Ini menunjukkan bahwa suami itu memiliki hak yang besar terhadap istri, kan begitu, ya. Namun tidak sebaliknya, tidak sebaliknya, suami memiliki masa iddah, ya, suami memiliki masa iddah, ya, kecuali di sebagian keadaan, ya, yaitu terkait dengan istri yang keempat, ya, ingin masuk ke istri yang kelima misalnya, ya. Nah, itu dikatakan juga ada iddahnya, katanya menunggu sampai masa iddahnya itu selesai, ya, dihitung dalam mazhab Hanafi, ya. Namun itu, ya, pengecualian saja, atau disebut dengan ghazal fil fiqh, ya, tentang hukum iddahnya suami. Ya, suami tidak memiliki iddah pada prinsipnya atau pada dasarnya, tapi yang memiliki iddah adalah seorang istri. Ini menunjukkan bahwasanya hak suami terhadap dirinya sangat besar. Kemudian apa yang disebut dengan ihdad? Jadi antum perlu bedakan antara iddah dengan ihdad atau hiddah, ya. Jadi ada iddah, alif, dal, ain, dal dan ta marbutah. Kemudian ada ha, dal dan ta marbutah, ya, atau hiddah atau ihdad, begitu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibn Katsir, bahwa istri ini dia tidak berhias, ya, tidak berhias. Ibn Katsir mengatakan al-ihdad wa ibarah an tarki zinah minat tib wa labs ma yad'uha ila al-azwaj min siyabin wa khuli wa ghairi zalik. Yang disebut dengan ihdad, ya, adalah satu ungkapan, ya, untuk seorang wanita tidak berhias dalam pakaiannya atau perhiasan yang lain, atau juga mengenakan parfum atau wangian yang dapat menarik untuk melakukan pernikahan selanjutnya, ya. Wa huwa wajibun fi iddatil wafa qaulan wahidan wa la yajibu fi iddatil raj'iyah qaulan wahidan. Sepakat para ulama bahwasanya itu hanya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak berlaku bagi wanita yang diceraikan, ya, yang dalam masa talak raj'i atau iddah talak raj'i dan iddah talak bain, ya. Atau sementara dalam talak bain itu dikatakan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya. Wa yajib al-ihdad ala jami' zawjat al-mutawaffa anhunna azwajuhunna sawa'un fi dhalika as-saghirah wal ajisa wal hurra wal amah wal muslimah wal kafirah li umumil ayah. Maka wajib untuk berihdad, ya, bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah dia itu masih kecil atau juga sudah menopause, sudah tua, atau orang merdeka atau hamba sahaya atau wanita muslimah atau kafirah. Oleh para ulama mengatakan wajib untuk berihdad, karena salah satu hikmahnya adalah menghargai kedudukan suaminya, ya, terhadap dirinya. Dan sekali lagi saya ulangi, ada yang namanya iddah. Iddah itu menunggu selama 4 bulan 10 hari terkait dengan rentang waktu atau masa. Kemudian yang kedua disebut dengan ihdad atau hiddah, ya, ihdad atau hiddah, ya, yaitu apa? Tidak berhias, ya,
dengan pakaian atau juga perhiasan atau juga dengan parfum-parfum wangian yang menarik minat untuk melakukan pernikahan selanjutnya, ya. Lalu bagaimana yang melakukan itu? Yang melakukan itu nanti dia berdosa, akan menanggung dosanya jika melanggar, ya, ihdath tadi, ya. Kemudian disinggung tentang batasan 4 bulan 10 hari, ya. Dia mengatakan wal hikmatu fi tahdid iddatil wafa bi arba'ati asyhur wa 10 ayyam hiya anal ghayat al asliyah ma'rifatu balatir rahim wal janin yatakawanu fi batni ummiha 40 yawman nutfah summa 40 yawman alaqah summa 40 yawman mudghah kama dalla alaihi aw ala dhalika al hadits sahih fa hadhihi 120 yawman summa tunfakhu fihi ruh ba'da hadhil muddah fa zidat al asl li zalika. Wa qasuila Abul Aliyah lima dhamanat al-asl ila 4 ashhur qala li anna ruh fa biha tufkhah atau tunfakh. Hikmah pembatasan iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari adalah untuk mengetahui baru'atir rahim, kebersihan rahimnya. Kebersihan rahimnya. Kenapa demikian? Karena janin itu terbentuk dalam rentang waktu itu. Dalam hadis, ya, yang disebut dengan hadis as-sadiq al-masduq itu, ketika Nabi menerangkan bahwasanya janin atau pembentukan janin itu dimulai dari 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah. Jadi 40 kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari itu artinya berapa bulan? 4 bulan. Ya. Jadi janin itu akan terlihat jelas, ya ketika 4 bulan. Dia sudah besar dia. Ya. 4 bulan 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah. Jadi totalnya berapa? 120 hari. Kemudian setelah itu ditiupkannya ruh. Maka diberilah rentang waktu batas 10 hari sesudah 4 bulan tadi untuk ruh. Proses peniupan ruh ke dalam janin tadi. Begitu. Ya. Maka dengan sebab itulah ada batasan masa 4 bulan 10 hari sehingga sempurna penciptaan bayi itu, ya, selama 4 bulan 10 hari, berarti 130 hari. Ya, 130 hari. Artinya apa? Kalau seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, tidak mengetahui bagaimana keadaan rahimnya, maka ditunggu selama itu. Selama iddah masa iddah tadi, ya, yaitu 4 bulan 10 hari. Untuk mutallaqah, karena ya namanya kematian kan ya tidak diketahui apakah seorang itu diwafatkan oleh Allah di awal-awal pembuahan istrinya, sementara dia tidak tahu, belum ditespek gitu bahasanya kalau orang sekarang ini, ya, suaminya meninggal sementara istri ini tidak tahu kalau dia itu sedang hamil misalnya di awal-awal pembuahan itu, belum ditespek, kan begitu. Ya, baru nanti bulan depan loh, kok saya terlambat misalnya, baru ditespek padahal suaminya sudah meninggal. Begitu ya. Nah, baru ketahuan ternyata dia ditinggal oleh suami dalam keadaan sedang hamil. Begitu. Ya, maka ditunggu sampai 4 bulan 10 hari. Sampai 4 bulan 10 hari, kalau memang betul dia ternyata hamil, maka anak itu anak siapa? Suaminya yang meninggal. Kan begitu. Baru setelah 4 bulan 10 hari dia nikah lagi dengan laki-laki lain, silakan saja, tidak apa-apa. Ya. Silakan dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya tidak mengapa dalam mazhab Syafi'i, ya karena sudah jelas kehamilan atau janin itu milik siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya adalah suami yang meninggal tadi. Kan begitu. Ya, jadi itu hikmahnya. Tapi kalau misalnya tidak ada
kejelasan bahwa rahim di situ misalnya akan bercampur nasab, misalnya bercampur nasab nanti. Apakah itu milik yang pertama yang sudah meninggal tadi atau milik yang kedua misalnya, tidak jelas. Maka disuruhlah dia menunggu 4 bulan 10 hari. Dalam ayat setelahnya dia disebutkan 1 tahun. Nah, itu masa yang sangat lama itu. 1 tahun untuk seorang istri ya menunggu setelah suaminya meninggal dunia misalnya 1 tahun, baik dalam keadaan hamil atau tidak keadaan hamil. Ya. Berarti dia menjanda selama 1 tahun tuh. Kan begitu, sejak suaminya meninggal. Lalu siapa memberikan nafkah kepadanya? Ya, kalau Allah takdirkan misalnya dia punya anak, siapa memberikan nafkah juga kepada anak-anaknya, melindunginya, menjaganya segala macamnya. Nah, ini sangat panjang, ya, betul-betul memberatkan seorang istri. Ya. Namun 4 bulan 10 hari jelas hikmahnya. Untuk kejelasan rahimnya jelas. Untuk kebutuhan nafkahnya insyaallah taala dari masa itu tidak terlalu panjang ya, dibandingkan dengan yang 1 tahun maksudnya ya. Nah, itu diantara hikmahnya ada kalimat atau ada syariat 4 bulan 10 hari bagi mereka yang ditinggal wafat oleh suaminya gitu. Kemudian dibahas juga oleh para ulama, kalau dia sedang hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, ya, apakah sampai batas melahirkan masa iddahnya atau memang harus 4 bulan 10 hari? Apakah memang harus 4 bulan 10 hari? Ya, dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil, kemudian diceraikan oleh suaminya, cerai hidup ataupun cerai mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah selesai ketika dia melahirkan. Begitu. Di antara para ulama yang dimaksud selesainya ketika dia melahirkan sampai bersih masa nifasnya. Ya. Meskipun memang batas limitnya itu adalah melahirkan. Disebutkan dalam sebuah ayat Allah berfirman di surat Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadna hamlahun. Wanita-wanita yang sedang hamil lalu berpisah dari suaminya, baik disebabkan diceraikan oleh suami dalam keadaan hamil atau juga ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil, maka batas iddahnya adalah ketika dia melahirkan, selesai melahirkan, begitu. Dan juga ada hadis, ya, hadis sahih, ya, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud dan yang lainnya tentang seorang sahabiyat, ya, dari kaum Ansar yang suaminya gugur di medan perang sementara dalam keadaan hamil, ya. Setelah dia melahirkan, ya, dia berhias begitu, padahal belum 4 bulan 10 hari sejak suaminya meninggal, itu belum selesai 4 bulan 10 hari. Lalu sebagian orang kalau sekarang itu mempersekusinya gitu, dipersekusi. Dia lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan keadaannya, ya. Lalu Nabi membetulkan sikapnya bahwasanya masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi begini, Pak, kita ambil pendapat jumhur, ya. Wanita itu sudah hamil, baik tadi dikatakan cerai hidup atau cerai mati. Jelas anak ini milik siapa? Milik suaminya.
baik yang menceraikannya atau yang meninggal tadi. Jelas anak itu nggak tidak rancu begitu. Ya, jelas bapaknya dari janin yang dikandungnya itu. Ya. Oke. Tadi dikatakan dia ingin menikah lagi karena dicerai hidup baik oleh suaminya atau juga dicerai mati oleh suaminya. Dia ingin nikah lagi kan. Maksudnya dia nggak punya suami. Sementara dia punya anak misalnya, dia nggak punya suami. Siapa yang memberikan nafkah kepada dirinya juga kepada anaknya? Pasti dia ingin nikah lagi kan begitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya dikatakan batas akhir sampai dia melahirkan, oke, lahir selesai nih, ya, persalinan selesai, ya, hari ini persalinan selesai. Pada prinsipnya wanita ini boleh nikah lagi, besok pun dia boleh nikah lagi. Itu batasnya tuh. Besok dia nikah lagi, akad nikah. Tapi sudah barang tentu besok itu dia masih dalam masa apa setelah melahirkan itu disebut dengan masa nifas. Nah, suami yang menikahinya di masa nifas misalnya, apa yang bisa dimanfaatkan? Mohon maaf, tanda kutip ya. Apa yang bisa dimanfaatkan dari seorang ya wanita yang baru melahirkan dan dinikahinya? Dia harus menunggu sampai masa nifas selesai 60 hari. Ya, dalam mazhab Syafi'i 2 bulan. Kan gitu. Apakah tidak lebih baik misalnya seorang suami yang ingin menikah wanita yang baru melahirkan tadi nunggu masa nifas itu selesai, nunggu 60 hari kemudian baru dia menikahinya, akad nikahnya, baru dia bisa memanfaatkan tanda kutip ya tamatta biha, kan gitu ya, bersenang-senang dengan istrinya tadi. Tapi secara prinsip hukum boleh dia akad besoknya itu akad boleh. Tapi buat kita sebagai laki-laki, mohon maaf ya, atau sebagai suaminya yang baru menikahinya, ya dia sudah terkena kewajiban untuk berikan nafkah, misalnya kan gitu, pada istrinya, pada anaknya, ya silakan saja, tidak apa-apa. Tapi bisa nggak dia ya tamatta biha, kan gitu kan? Ya, atau maksud daripada pernikahan yang dijalaninya begitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan setelah melahirkan, ya dia menunggu masa nifas selesai, baru dia ya buat laki-lakinya nih, maksudnya nih buat laki-lakinya baru dia menikahi wanita itu. Tapi kalau buat perempuan boleh dia berhias misalnya, ya, karena kalau masa iddah selesai berarti larangan ihdad itu hilang, kan gitu ya. Dia boleh berhias, dia boleh menggunakan pakaian yang bagus, dia boleh perhiasan, kemudian juga dia boleh mengenakan parfum misalnya begitu. Nah, itu hikmahnya antara iddah dengan ihdad begitu. Nah, ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu dilihat dari abad ajalain katanya. Masa yang panjang dari keduanya. Dari dua alternatif tadi, apakah 4 bulan 10 hari ataukah melahirkan. Ya. Dilihat dari alternatif ini. Kasusnya begini, contoh. Misalnya seorang istri dalam keadaan hamil di bulan ke-8 suaminya meninggal. Bulan ke-8 suaminya meninggal. Atau bulan ke-8 tadi diceraikan oleh suaminya. Tadi kan kita bilang cerai hidup atau cerai mati. Berarti dia akan melahirkan kapan? Kurang lebih 1 bulan kemudian. Padahal wanita yang ditinggal mati suaminya tadi iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Nah, ini 1 bulan sudah melahirkan. Kalau kita hitung masih punya saldo nih, ya, masih punya saldo 3 bulan 10 hari lagi. Sementara yang diceraikan hidup oleh suaminya misalnya punya waktu berapa lama itu? Setelah 1 bulan masih ada, ya. Kalau kita bilang 90 hari atau 3 bulan berarti masih ada 2 bulan lagi, kan begitu, ya. Maka pendapat yang kedua ini dilihat dari masa iddah yang panjang miliknya. Apakah batas hari melahirkan itu lebih panjang daripada yang 4 bulan 10 hari, atau yang 4 bulan 10 hari itu yang lebih panjang? Diambil masa yang lebih panjang, begitu, ya. Misalnya begini tadi dikatakan
Kasus bulan ke-8 tadi, ya, dia meninggal suaminya. Ya. Kalau pendapat jumhur enggak. 1 bulan dia melahirkan, ya, maka bulan itu juga boleh dia menikah. Pendapat jumhur. Ya, kasusnya tadi, ya, namanya Subai'ah, ya, Al-Ansariyah itu. Ya. Suaminya gugur di medan perang dalam keadaan hamil, belum sampai batas waktu 4 bulan 10 hari, ya, atau masih dalam rentang waktu 4 bulan 10 hari tadi, dia sudah melepaskan ihdatnya atau sudah keluar dari ihdatnya. Dia berhias, dia bersolek misalnya untuk melakukan pernikahan yang kedua atau dengan laki-laki yang lainnya. Ya, itu jumhur, pendapat jumhur. Ya, sementara pendapat yang lain tadi mengatakan, ya, melihat kepada masa yang lebih panjang, begitu. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, karena ada hadis yang menerangkan demikian, dan itu hadisnya adalah hadis yang sahih, ya, Subai'ah Al-Aslamiyah. Maka pendapat jumhur yang menerangkan bahwa masa iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil adalah ketika dia selesai melahirkan, ya. Nah, itu pendapat jumhur ulama. Poin berikutnya, ya, tadi dikatakan sebagai ihdat, ya, yaitu berhias atau juga bersolek, ya. Adapun kewajiban nafkah, ya, tetap menjadi kewajiban suaminya. Tetap dia berhak mendapatkan nafkah dari harta suaminya, ya, yang meninggal dunia, ya, sampai masa iddahnya selesai. Kemudian Allah katakan, fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apabila telah selesai masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu, ya, untuk menikahkan lagi atau kepada wali-walinya nih, ya, kepada orang tuanya atau kepada wali-walinya, untuk dia menikah lagi. Jadi apa yang dia inginkan dengan cara yang patut. Nah, ini juga menjadi penting untuk sama-sama kita pahami tentang bagaimana proses pernikahan seorang janda, ya. Berarti kan dia janda sekarang, betul enggak? Ya, baik janda tadi ditinggal mati oleh suaminya, atau janda diceraikan oleh suaminya, baik seorang janda. Setelah masa iddahnya selesai, maka dia boleh, ya, menikah lagi. Dan wali-walinya tidak boleh dia mencegah, ya, dia untuk menikah lagi, gitu misalnya, ya. Ada sebuah hadis, ya, yang sahih dan digunakan oleh jumhur ulama, ya, ketika Nabi SAW mengatakan al-bikru tusta'zan was-sayyibu tusta'mar wa huwa aw hiya ahaqqu biha aw bi nafsiha min waliha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa periwayatan hadis. Seorang wanita yang perawan, gadis, ya, untuk menikah dimintakan izinnya. Jadi seorang bapak atau wali daripada anak gadis itu, ya, tidak boleh dia menikahinya secara paksa atau menikahkan dia dengan laki-laki secara paksa. Tidak boleh. Yang tidak disenanginya, tidak diinginkannya, tidak dicintainya, tidak boleh. Dalam pandangan agama, hal itu berdosa dan itu melanggar ketetapan syariat dan maksud hikmah daripada pernikahan itu sendiri terjadi, ya. Seorang bapak atau seorang wali tidak boleh memaksakan pernikahan anak gadisnya, ya, sehingga harus dimintakan izinnya. Bagaimana, nak, izinnya, ya, apakah kamu mengizinkan menerima lamaran pinangan dari laki-laki itu atau tidak, begitu, ya. Kemudian ditanyakan oleh sahabat, bagaimana izinnya gadis itu? Makanya mengatakan suku tuha ridoha, diamnya anak gadis itu berarti keridoannya, dia menerima. Ya, cukup dengan diam saja, ya, dengan tersenyum misalnya, atau dia berbahagia, ya, tanpa harus mengucapkan saya terima gitu misalnya, itu sudah menunjukkan
bahwasanya anak gadis itu menerima pinangan laki-laki yang akan menikahinya. Itu kalau anak gadis. Tapi kalau seorang janda, Nabi mengatakan tustakmar, bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah itu artinya apa? Ya. Dicari maslahatnya untuk kebaikan dia. Dalam hal ini misalnya seorang wali, seorang bapak ya dari anak gadis atau anak-anaknya yang janda tadi ya bisa mengajukan beberapa kriteria ya demi kemaslahatan anak-anaknya itu yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya ya demi kebaikannya gitu. Namanya tustakmar, bermusyawarah dengannya gitu ya. Jadi haknya sama nih. Kalau yang pertama tadi dengan anak gadis mungkin hak si bapak ya kalau dibilang 10% mungkin haknya lebih kepada sang anak gadis tadi, anak putri gadisnya. Sementara buat seorang janda ini 50-50, 50-50 nih ya haknya tuh, bermusyawarah dengannya ya. Tetapi dikatakan bahwasanya seorang janda itu lebih berhak ya kepada dirinya daripada walinya, lebih berhak kepada dirinya sendiri untuk menentukan ya pilihannya sendiri, untuk menentukan hidupnya sendiri daripada walinya. Namun demikian, ketika proses pernikahan tetap saja seorang janda itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak boleh. Karena keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin nakahat ya bighairi izni waliyih fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Wanita mana saja, siapa saja, dalam keadaan status bagaimana saja, dia menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal dan batal. Wali itu siapa? Wali pernikahan adalah wali nasab. Wali pernikahan adalah wali nasab. Jika tidak ada wali nasab maka hakim. Saudara sepersusuan ya tidak dapat menjadi wali nikah. Nah, kesempatan yang lalu, pekan yang lalu saya bahas hal ini ya dalam satu kajian di Bekasi itu. Ya, saudara sepersusuan tidak menjadi wali nikah. Tapi wali nikah itu dari nasab, dari jalur nasab. Gitu. 10 jalur nasab, yang terakhirnya adalah hakim. Jadi kalau tidak ada ya jalur nasab ini, maka hakim menjadi wali nikahnya, bukan saudara sepersusuannya misalnya gitu. Apalagi kalau bisa dikatakan mohon maaf ustadznya, kiainya, ya mursyidnya atau imamnya segala macam, nggak berhak dia menjadi wali pernikahannya selama tidak ada hubungan nasab ya kepada wanita tersebut gitu. Jadi tetap saja seorang janda yang akan menikah ya, harus dengan siapa? Walinya gitu. Tinggal prosesnya ya nanti disebutkan prosesnya bagaimana wanita tadi menyerahkan hak untuk menikahkan dirinya kepada walinya begitu. Ya, bukan menikahkan diri sendiri. Ya. Kemudian para jemaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, terakhir poin yang ingin dibahas dalam masalah ini yang sering saya ulang-ulang dan tadi sudah disinggung juga bahwa lirijali alaihinna darajah ya, bahwa seorang suami ya memiliki hak yang sangat besar ya terhadap istrinya ya. Lirijali alaihinna darajah. Itu juga makna dari hadis Nabi dari ayat Allah Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atau suami pemimpin ya bagi wanita ya atau istrinya, disebabkan Allah melebihkan sebagian dengan sebagian yang lain, dan disebabkan mereka memberikan menafkahkan dari hartanya begitu ya, sehingga seorang suami memiliki hak yang lebih dari suaminya ya, tidak memandang siapa dan bagaimana suaminya, tetapi yang dipandang adalah statusnya sebagai suaminya. Nah, ini memiliki hak yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena keriduan suami menjadi hal yang dituntut dari seorang istri. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha ridan anha dakhlatil jannah min ayyi abwabin sya'at, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita mana saja yang meninggal
dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia berhak masuk surga dari pintu surga mana saja yang diinginkan. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, idza salatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha tadkhul jannah min ayyi abwabil sya'at. Seorang wanita jika dia telah mengerjakan salat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan lalu mentaati suaminya, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Lalu Nabi juga mengatakan, jika aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya hak suami itu memiliki derajat yang sangat tinggi, yang sangat besar terhadap seorang istri. Salah satu perwujudannya adalah ini, ayat ini, ya, perwujudan bagaimana Allah Taala memberikan hak yang besar, ya, bagi seorang suami terhadap istrinya adalah dengan ayat ini, ya, ihdat, iddah, mutawafa anha, sampai dia meninggal dunia pun dia masih punya haknya, ya. Sampai seorang suami itu sudah meninggal dunia pun dia masih punya haknya yang harus diberikan oleh suaminya, ya, dengan iddahnya dan iddahnya, iya. Maka di akhir pembahasan Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan tentang hikmah syariat iddah dan juga ihdat bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang pertama dikatakan ma'rifah berarti rahim hatta la takhtalit ansab ba'daha ba'd, ya, mengenal atau mengetahui kejelasan rahim sehingga tidak bercampur nasab dengan yang nasab lainnya, satu nasab dengan nasab yang lainnya. Kemudian yang kedua jelas ta'abbud, imtisalan li amrillah azza wajalla haitsu amara bihan nisa'al mu'minat, untuk ibadah kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan, Allah yang membatasi, ya, Allah yang menerangkan itu, ya, Allah yang membatasinya, itu ibadah, artinya mentaati perintah Allah, mentaati syariat Allah, ya, dengan cara seperti itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga izharul huzn wa tafajju' ala zawj ba'dal wafa i'tirafan bil fadl wal jamil, ya, menampakkan kesedihan, bela sungkawa, ya, atas meninggal suaminya, ya, karena suaminya telah memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, keutamaan-keutamaan yang baik terhadap dirinya, ya, untuk mengenang jasa-jasa dari suaminya, ya. Kemudian yang keempat, ya, persiapan baginya untuk menikah dengan laki-laki yang lain, tahniah fursal lizaujain fit talaq li'idatil hayati zaujiyah an tariqil murajaah, ya, baik untuk menikah dengan laki-laki yang barunya, ya, dalam hal ini wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, atau juga untuk kembali kepada suaminya, ya, murojaah ketika dia talaknya talak raj'i, ya, talak raj'i yang boleh rujuk misalnya, tentang waktu itu, ya, untuk berpikir, ya, apakah dia hendak kembali lagi untuk demi kemaslahatan keluarga, demi kemaslahatan anak-anak misalnya, dan lain sebagainya, begitu, ya. Kemudian juga sebagai bentuk yang terakhir, keagungan tali pernikahan, ya, keagungan tali pernikahan, ya, yang membedakannya dengan zina, apalagi juga dengan mut'ah, ya, atau kawin kontrak sebagaimana yang mereka katakan, bahwasanya pernikahan memiliki sakralnya, ya, nilai sakralnya, gitu, kemuliaannya, ya, keagungannya, yang ini harus dijaga dan diperhatikan oleh semua pihak. Ya, demikian yang bisa disajikan dan diterangkan terkait dengan ayat ini, dan juga terkait dengan syariat Allah Taala bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan oleh para jemaah, saya persilahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan kalau wali itu harus dari nasab. Sementara jika memungkinkan di waktu ini
Diwakilkan oleh kakak tertuanya. kakak. Oke. Bisa. Ya. Kakak itu termasuk nasab. Kakak itu termasuk wali nasab. Dan anak termasuk wali nasab. Kakak dan anak itu bisa menikahkan jika yang di atas tidak ada. Itu 10 Pak tingkatannya Pak wali nasab itu. Dari bapak, kemudian kakek, ya, kemudian paman, ya, kemudian saudara kandung laki-laki, ya, kemudian tadi nanti anak paman, kemudian anak saudara kandung laki-laki, ya, kemudian anaknya laki-laki, sampai kepada anak-anaknya laki-laki misalnya. Jadi kakak dan anak itu termasuk wali nasab. Yang sesusuan. Sesusuan. Kalau sesusuan enggak. Kalau sepersusuan tidak boleh jadi wali pernikahan. Kalau memang sudah tidak ada rangkaian nasab tadi, maka kepada hakim, kepada wali hakim, dalam hal ini pemerintah. Berarti maksudnya sesusuan begini? Maksudnya sesusuan begini Pak. Disebut dengan rodoah, sepersusuan. Ada seorang bayi, seorang anak bayi, ibunya meninggal misalnya, habis melahirkan meninggal, ibu si bayi ini meninggal, melahirkan meninggal. Lalu si bayi ini disusui oleh seorang wanita, baik wanita itu masih dalam lingkup kerabatnya atau wanita itu tetangganya atau orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Gitu. Nah, maka ini disebut dengan ibu susu. Nanti hukum ibu susu ini begitu ya. Ini terkait semua dengan sepersusuan nih, ibu susu. Ibu susu, kemudian dia punya suami, bapak susu namanya berarti kan, kalau bahasa kita ada ibu susu ini bapak susu. Maka si bapak ini tidak boleh jadi wali anak susuan ini. Nah, itu namanya sepersusuan, Pak. Dari jalur persusuan. Saya ulangi lagi. Misalnya, ada seorang bayi perempuan lahir, ibunya meninggal. Bayi perempuan ini disusui oleh seorang wanita. Tadi baik dari kerabatnya misalnya, atau dari bibinya, atau dari siapa misalnya gitu ya, atau dari tetangga, atau dari wanita yang lain tetangganya. Seperti Nabi kan ibu susunya siapa? Halimah Sa'diyah itu nggak ada hubungan, tidak ada hubungan nasab kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari kabilah yang lain dia, dari kabilah Bani Sa'ad, sementara Nabi dari kabilah Bani Hashim, tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, maka wanita ini disebut dengan ibu susu. Nah, wanita ini kan sudah pasti dia punya suami kan, punya suami. Suami wanita ini untuk si anak ini sebagai apa? Bapak, namanya bapak susu namanya, bapak susu. Ya, tetapi bapak susu ini tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan yang disusui tadi oleh istrinya, gitu maksudnya, Pak. Jadi ya tidak dari jalur apa? Sepersusuan. Bukan saudara kandung. Kalau saudara kandung itu bukan disebut dengan saudara sepersusuan, tapi dia kandung memang gitu. Oke, kami lanjutkan. Kalau ada yang pasal nikah masal. Oke, ya. Nikah masal. Ya, nikah masal itu sebenarnya istilah apa namanya, sosial media lah, atau apa namanya istilahnya, untuk publikasi umum. Sejatinya jika dari masing-masing pasangan itu punya wali, itu walinya yang menikahkannya. Contoh begini, Pak, ada salah satu yayasan ya di Indonesia yang mendapatkan bantuan dari donatur luar untuk memberikan pernikahan, bantuan nikah bagi pemuda-pemuda kaum muslim yang hendak menikah, gitu ya. Misalnya ya berapa, 10 juta, misalnya 20 juta, ratusan orang dapat bantuan itu. Oke. Nah, maka masing-masing mereka menikah sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan pemerintahan. Mereka masing-masing menikah dengan walinya, perempuan dengan walinya, perempuan dengan walinya. Udah selesai pernikahan masing-masing mereka. Kemudian dikumpulkan dalam satu acara, sebut dengan apa? Seremoni pernikahan massal. Itu satu kasus ya, satu acara. Kasus yang lain,
Untuk pasangan-pasangan yang sudah renta, tua renta, yang nggak punya kartu nikah, ya kakek-kakek, nenek-nenek nggak punya kartu nikah, udah dikumpulkan lagi semua, misalkan begitu. Sejatinya jika memang mereka pasangan itu kakek dan nenek masih ada walinya dari perempuan-perempuan itu, maka wali menikahkannya. Tapi jika sudah tidak ada karena sudah tua umurnya, mungkin orang tuanya, kakeknya, saudaranya meninggal juga semuanya misalnya, maka saat itu yang menikahkan mereka siapa? Hakim namanya. Namanya wali hakim. Gitu. Gimana prosesnya? Satu-satu, tetap satu-satu. Tetap satu-satu, nggak mungkin bareng-bareng semuanya terima nikahnya siapa yang mau terima nikahnya. Ya karena si fulan akan menerima nikahnya si fulan, si fulan akan menerima nikahnya si fulan kan begitu masing-masing. Tetapi yang menjadi wali mereka semua siapa? Hakim. Ketika wali nasab itu sudah tidak ada gitu. Meskipun beramai-ramai begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bertanya, kalau seorang janda Ya. secara hidup itu kalau nikah lagi apakah tetap pakai wali atau tidak, dan kalau ada dalilnya apa? Terima kasih. Ya. Tadi saya singgung bahwa seorang janda itu ya jika dia hendak menikah lagi harus memakai wali nasab kalau ada. Siapa yang jadi wali nasab ya? Kalau bapaknya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada, maka pamannya. Kalau pamannya juga nggak ada, misalnya saudara laki-laki, kakaknya atau adiknya yang laki-laki jadi walinya. Kalau nggak ada misalnya, pengen begitu kan? Dia sendirian misalnya keponakannya. Kalau nggak ada keponakannya, anaknya, kalau dia punya anak laki-laki, misalnya anak laki-laki bisa menjadi walinya. Begitu. Nah itu namanya wali dari seorang janda tadi. Kalau semua tidak ada dan dia sebatang kara sendirian, maka wali hakim. Tetap harus menggunakan wali. Dalilnya apa? Tadi saya sebutkan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ayyuma mur'atin nakahat bi ghairi izni waliyha fanikahuha batilun fanikahuha batil fanikahuha 3 kali. Wanita mana saja, artinya siapa saja, dalam status bagaimana saja, apakah gadis, apakah janda, atau cerai hidup, atau cerai mati misalnya ya, wanita siapa saja yang hendak menikah tanpa izin walinya, tanpa ada walinya, maka pernikahannya batil dan batil. Ini untuk apa Pak? Ini untuk membedakan pernikahan syar'i yang sahih, yang benar sesuai dengan aturan agama, dengan mohon maaf zina ataupun nikah mut'ah gitu. Zina atau nikah mut'ah. Kenapa? Karena zina dan nikah mut'ah tidak mempersyaratkan adanya wali. Tidak mempersyaratkan adanya wali. Sudah antara dia saja berdua. Misalnya kayak gitu. Bahkan mut'ah itu lebih dahsyat lagi keburukannya, kejelekannya. Karena dalam pernikahan mut'ah ya, yang populer di kalangan orang-orang Syiah ya, tidak mengharuskan nafkah, membayar nafkah. Asal sepakat saja seorang laki-laki dengan perempuan, yuk kita nikah yuk, sehari 2 hari misalnya, atau seminggu, selama dalam satu perjalanan bisnis misalnya, jadi itu nikah mut'ah itu dalam pandangan mereka ya, tidak ada kewajiban memberikan nafkah karena didasari oleh suka sama suka, katanya senang sama senang. Berbeda dengan zina saja kita harus bayar gitu. Mohon maaf kan, kita maksudnya orang itu harus bayar gitu, laki-laki itu harus bayar. Iya kan? Ya, bahkan ada yang sampai 10 juta, sampai puluhan juta misalnya, ya. Jika ingin berzina dia dengan ya wanita apa begitu, ya. Nah, ini kan ya. Jadi adanya syarat wali dalam pernikahan. Ini jumhur itu Pak, jumhur ulama. Wali, keharusan adanya wali untuk menikahkan seorang wanita, untuk membedakannya dengan zina dan mut'ah tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Pada saat dalam pernikahan disampaikan ada wali. Sekarang wali itu apakah harus hadir dalam pernikahan itu atau dengan atau maksudnya boleh tidak hadir? Sekarang kan dengan adanya perkembangan teknologi mungkin bisa dengan
video conference apakah dengan itu jarak jauh bisa nggak palingnya itu sebagai wali nikah tapi tidak ada di tempat pernikahan itu? Ya, ini butuh fatwa kontemporer, ya, karena kan ini kasus baru ini ya. Artinya baru belakangan nih adanya teknologi telekonferensi kan gitu kan, baru belakangan. Itu membutuhkan fatwa kontemporer. Di sebagian fatwa yang saya tahu boleh, di sebagian fatwa yang saya tahu boleh, gitu, ya. Selama itu jelas, bukan manipulasi, gitu, ya, dengan telekonferensi misalnya, ya, misalnya suami, ya, calon suaminya di mana, calon istrinya di mana, walinya di mana, gitu, misalnya, ya. Semuanya nggak di satu tempat gitu. Yang di tempat siapa misalnya? Justru undangan yang di tempat itu. Saksi yang di tempat misalnya, ya, pencatat pernikahan dari KUA itu yang di tempat. Saya sementara ini calon mempelai perempuannya ya lagi belajar di satu kota, ya, calon mempelai laki-lakinya belajar di luar negeri misalnya, wali dari wanita ini juga sedang bisnis di mana misalnya, nggak tahu. Tapi mereka bisa terhubung secara telekonferensi, ya, dan itu benar. Ya, adanya sebagian fatwa yang kontemporer mengatakan boleh, ya, sekarang ini gitu kan, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan satu majelis, satu majelis, satu tempat semuanya dalam mazhab Syafi'i, karena ketat mereka tuh dalam masalah ini, mereka ketat satu majelis, ya. Yang tadi sekali lagi fatwa kontemporer, majelis yang dimaksud itu bukan berarti harus di satu ruangan katanya. Satu majelis itu adalah satu acara, satu akad. Dan buktinya dengan telekonferensi tadi mereka berada dalam satu akad, satu pembicaraan, satu acara yang sama, gitu. Jadi membedakan lagi pemahaman majelis itu apa sih, gitu kan? Hakikat majelis itu apa sih, gitu. Ya, yang bisa terhubung, terkoneksi dengan satu majelis. Contoh begini Pak, saya pernah mengikuti perkuliahan online, ya, perkuliahan online. Itu mereka punya aplikasi itu yang masing-masing mahasiswa itu mendownloadnya dan terhubung dengan satu server yang sama. Jadi ketika dosen itu menyampaikan materinya perkuliahannya, semua mahasiswa yang terhubung dengan jalur tadi secara online tadi itu mendengar, mengetahui, dan bahkan mereka bisa berinteraksi dengan chatting itu, ya, chatting atau juga bertanya secara langsung, ada fasilitas speakernya, ya. Nah, sekarang teknologi sudah seperti itu, ya, dunia sudah semakin sempit, gitu kan. Itu fatwa kontemporer Pak, di sebagian fatwa yang saya tahu boleh, gitu kan. Tapi kalau ya kita yang amannya ya pakai cara-cara tradisional lah dalam Syafi'i, ya biar legowo semuanya dalam satu majelis itu. Wallahu a'lam. Monggo Pak, silakan Pak, lagi Pak. Ya, nyambung. Ya. Mungkin boleh Ustaz Ya. mencari info yang terjadi nikah masal di Pulau Batam. Pulau Batam, oke. Di sana sedemikian rupa sehingga yang kita sampaikan harus ada wali, tapi kelihatannya nggak terjadi. Artinya mereka kesana terpantau dari kerja yang terlihat di area atau di area pendidikan itu maklim namanya, yang di terkopi yang berdua itu dinikahkan masal. Oh, dinikahin begitu saja gitu? Dengan acara satu acara supaya halal gitu bahasanya. Nah, tapi walinya mereka masing-masing pasti nggak ada. Waduh. Nah, mohon itu tadi itu. Iya boleh Pak, makasih Pak informasinya. Pernikahan di Batam sebagai Itu terjadi kapan tuh kasusnya? oh sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama. Oh, saya nggak ngikutin Pak. Ya, kami kelihatannya dari tahun 90-an. Oh, Apa sebelumnya Pak? 2009. itu viral tuh Pak di IG Pak? Viral di IG nggak? Tidak. Oh, nggak viral? Belum zaman ini. Oh, belum nyaman. Oh, iya. Ya. Nggak, biasanya saya termasuk ngikutin informasi di viral. Iya, boleh. Mungkin dapat mungkin info ya. Iya, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, baik informasinya nanti coba dilihat kasusnya, tetapi secara prinsip
Secara prinsip seperti yang saya jawab tadi, saya terangkan tadi ya, sesuai dengan dalilnya bahwa pernikahan yang tidak diambil oleh walinya, ijab kabul tidak diambil oleh walinya, begitu ya, baik tadi saya katakan wali nasab ataupun wali hakim ya, yang sah, dan itu ijbar Pak. Satu lagi ijbar itu apa? Harus ya, harus secara paksaan dalam agama. Runtutan wali nasab dan pernikahan itu berurutan itu begini. Tadi kan saya bapak, satu bapak, kemudian kakek, nomor 2 kakek, nomor 3 paman, gitu. Nomor 4 saudara kandung laki-laki, dan seterusnya sampai 10, terakhir wali hakim. Itu berurutan itu 1, 2, 3, nggak boleh. Kalau angka 1 masih ada, nggak boleh dia loncat yang kedua atau ketiga, nggak boleh. Bukan pilihan, tapi ijbar. Ijbar itu harus berurutan, diikuti berurutan perizinannya. Misalnya begini Pak, nomor 1 bapak, wali nikah itu harus bapak. Bisa aja dibilang katanya, biarin bapak nggak ngizinin juga paman mah ngizinin. Bapaknya dilengkahi, diambil pamannya sebagai wali, itu nggak sah. Itu tidak sah. Itu namanya urutan secara ijbar namanya dalam agama. Ya, bukan pilihan. Bukan pilihan. Jadi harus diikuti tuh. Ya, urutannya harus dipatuhi, begitu ya. Bukan pilihan. Ya, itu satu. Ya, ini harus dipahami juga. Jadi kalau ada bapak, nggak boleh kakek jadi wali. Nggak boleh paman jadi wali kalau masih ada bapak. Oke, bapak nggak ada, naik berikutnya ke kakek. Bapak nggak ada, udah meninggal, tapi kakek masih ada, maka harus ke kakek. Nggak boleh dia lengkap lagi ke pamannya atau ke kakaknya atau ke ponakannya, nggak boleh. Ke kakek dulu. Oke, bapak nggak ada, meninggal, kakek nggak ada, meninggal, paman masih ada, ke paman. Gitu. Itu namanya urutan secara ijbar. Supaya apa tadi? Supaya hak itu betul-betul dijaga. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan hak itu, gitu. Ya. Jadi nggak boleh seorang wanita beralasan, nggak diizinin sama bapak nih, nggak apa-apa, paman ngizinin ini misalnya, akhirnya dia nikah dengan wali pamannya, padahal bapaknya ada. Itu tidak sah seperti itu. Iya. Kalau bapaknya tadi saat sampai ditemukan hari harinya tidak ada ujung beritanya. Tinggalnya di mana? Tinggalnya bukan meninggal. Tinggal. Ya. Tinggalnya di mana, di bumi, mungkin udah berapa lama, kayak Bang Toyib lah itu. Gimana ya? Tetap Pak, nggak bisa jadi, nggak bisa jalan. Pernikahan itu nggak bisa berlangsung. Pernikahan itu nggak bisa berlangsung sampai ada kejelasan, sampai dihukumi status bapak itu sebagai apa. Nah, dalam syariat agama kita ada yang disebut dengan mafkud Pak. Mafkud itu Bang Toyib tadi. Orang yang tidak jelas, hilang dia dari peredaran keluarga, tapi nggak jelas apakah dia hidup, apa dia mati, nggak jelas beritanya. Maka ini harus diputuskan dulu oleh hakim, oleh pemerintah. Status bapak ini apakah dihukumi sebagai orang yang masih hidup atau sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Kalau statusnya dihukumi sebagai orang yang masih hidup, begitu ya, maka terus dicari itu, sampai kapan terus dicari. Nah, berapa lama pencariannya? Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, begitu. Berbeda pandangan di kalangan para ulama tentang kabar berita si bapak ini. Nah, sampai batas waktu disepakati oleh pemerintah, udah nggak jelas ada di mana bapak kamu ini, ya, dikeluarkan status hukumnya meninggal dunia. Nah, yang nggak tahu juga yang masih hidup, yang bilang boleh jadi hidup, boleh jadi meninggal, kan begitu kan? Karena kan kita nggak tahu, kita sebagai keluarga nggak tahu di mana bapak itu, apakah dia meninggal, apa dia masih hidup, kan kita nggak tahu sebagai keluarga, kan gitu kan? Sebagai keluarga kita nggak tahu. Boleh jadi juga si bapak nggak tahu, kalau anaknya nikah juga nggak tahu dia, ya apakah dia masih hidup atau meninggal juga nggak tahu. Tapi yang jelas harus diputuskan dulu hukumnya oleh pemerintah status si bapak ini. Oh, dia ngelacak tuh nanti tuh, ya berapa NIK-nya, dia namanya, sidik jari, dia segala. Kalau canggih kan gitu kan. Kalau pemerintah canggih kan bisa melacak, ya enggak?
ya sidik jarinya ada nggak, sidik jarinya dulu dilihat lagi misalnya semua apa namanya NIK-nya ya, KTP-nya apa. Kalau pemerintah canggih misalnya ketemu tuh ada di mana dia itu kan gitu, CCTV disebar semuanya misalnya ya, seperti nyari siapa misiku atau siapa gitu kan ya, pasti ketahuan gitu kan. Nah ini nggak ketahuan nih, udah keluar status pemerintah meninggal, dah berarti kan pindah ke wali berikutnya yang ada siapa gitu Pak. Bukan si bapak ini nggak jelas kemudian tungguin aja kemudian tahu-tahu ngambil wali yang lain, nggak boleh begitu Pak. Oke bapak dihukumi meninggal, naik kakeknya, kakek masih ada kek, oh masih, ya udah kakeknya jadi wali. Kakek juga udah meninggal, kakek mah udah meninggal duluan misalnya, udah nggak tahuan. Oke sekarang paman, ada nggak paman saudara bapak tadi? Oh masih ada bapak ya, pamannya berarti masih ada paman jadi walinya gitu. Gitu Pak, jadi runtutannya kayak begitu gitu ya. Jadi bukan berarti apa namanya dibiarkan saja misalnya gitu kan, sampai mau nikah nih kok bapak nih nggak jelas nih. Dan salah juga kalau misalnya pihak dari mohon maaf misalnya KUA misalnya datang hari H udah mau akad ditungguin bapaknya kemana gitu kan, bapaknya kemana misalnya gitu, nggak jelas bapaknya nih sejak awal daftar misalnya, ada nggak orang tuanya, walinya siapa misalnya kan, nggak boleh juga dia langsung hari H atau langsung ngambil apa namanya akad ijab kabul di situ, nggak boleh juga dia. Jadi pemerintah itu ya dalam hal ini pihak KUA itu kan hanya sebatas pencatat ya pernikahan, sementara wali nikah itu dari nasab ya yang itu harus dijalani prosedurnya gitu. Kalau memang semua urutan wali nasab sudah tidak ada, baru dia sebagai wali hakim. Ya, itu dalam agama begitu Pak, diatur seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Karena ada orang yang begini, izin keluar rumah sholat ke masjid ya 100 meter ke masjid. Yang lain, yang si B misalnya berlayar misalnya, si A keluar dari masjid atau izinnya dari rumah ke masjid, nggak balik-balik lagi ke rumah setahun, ditunggu setahun kemana, dicari kemana segala, nggak balik-balik tuh. Si B juga sama, dia berlayar nggak balik-balik juga sama. Kira-kira hukumnya sama nggak si A dan si B? Sama enggak? Tidak sama. Kenapa tidak samanya? Si A ya prediksi terkuat dia selamat, kan cuma ke masjid 100 meter biasa, pulang pergi ke masjid sholat balik lagi. Sebenarnya dasarnya itu si A itu harus kembali lagi. Jadi kehidupannya itu merupakan prediksi terkuat untuknya, ya enggak? Maka kalau dia nggak balik berarti ada sesuatu ya, berarti ada sesuatu, entah diculik entah apa segala macam, kita nggak tahu. Justru tingkat resiko kematiannya lebih besar si A, karena kalau dia nggak mati balik gitu. Sementara si B yang berlayar misalnya jauh setahun kok nggak pulang-pulang, boleh jadi nggak pulang-pulang itu karena beberapa kendala, belum tentu juga kematian menjemput dia ya. Entah dia bersandar ke satu negara, ada kasus di negara itu, kemudian dipenjara di negara itu sehingga nggak bisa hubungan dengan keluarganya, bisa jadi seperti itu kan begitu ya. Jadi yang tadi dibilang prediksi kematian untuk si B ya, yang dikatakan besar, ternyata enggak, ternyata sebenarnya kebalikan dari si A, si B itu. Begitu para ulama membahasnya dalam kitab-kitab fikih mereka tentang orang yang tidak pulang-pulang seperti Bang Thoyib tadi gitu. Udah lebaran ditunggu-tunggu nggak pulang-pulang kan, Bang Thoyib kemana ini dia, padahal izinnya ya, cuman ke masjid misalnya, kok nggak pulang-pulang misalnya gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ini penting untuk kita pahami bersama oleh masyarakat ya, tentang hukum-hukum atau syariat Islam yang terkait dengan urusan pernikahan. Satu lagi boleh sebelum tutup.
Warahmatullah. Jadi juga berkaitan dengan yang pencarian orang tua yang diketahui setelah diketahui bahwa dia itu ada, menurut pendapat tadi Bapak berbeda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari orang tua ini? Kalau sudah lama itu dicari nggak ketemu gitu. Itu tadi saya bilang para ulama dahulu itu berbeda pandangan, ya, termasuk dalam pemerintahan Umar bin Khattab itu berbeda pandangan. Mulai dari 6 bulan atau 5 bulan, mohon maaf, mulai dari 5 bulan. Dari mana dasarnya 5 bulan itu? 1 bulan perjalanan, ya, ke medan perang, 3 bulan, ya, di medan perang, 1 bulan pulang lagi. Jadi 5 bulan, ya, minimalnya 5 bulan. Sebagian lain mengatakan 1 tahun, ya, 1 tahun, karena tadi diantara kewajiban-kewajiban 1 tahun misalnya. Yang lain lagi lebih daripada itu, ya, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ya, dilihat daripada kebiasaan yang berbeda-beda, gitu kan, dari satu wilayah, tingkat keamanan, tingkat kesehatan, usia, umur. Nah, itu kan jadi pertimbangan-pertimbangan, betul enggak? Ya kan? Keluar dari rumah sakit apa sehat kan gitu misalnya kan? Kalau dalam keadaan sehat ya lebih lama mungkin batasannya, tapi kalau keluar rumah udah sakit berat gitu misalnya, kan gitu kan? Ya ini gak usah nunggu lama-lama misalnya, ya, batas tentang waktunya itu. Atau usia, ya, dalam umur berapa ya si bapak itu hilang, misalnya nggak pulang-pulang. Apakah umurnya baru 30 tahun, ya, atau umurnya sudah 60 tahun, misalnya sudah 10 tahun, kan beda-beda juga. Jadi itu semua dikembalikan kepada kebijakan atau ijtihad dari pemerintah atau hakim yang menentukan tentang berapa lama harus ditunggu orang tua ini untuk pulang. Begitu. Jadi tidak ada batasan tertentu gitu. Ya, itu kan dalam keadaan aman kita, bukan dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang boleh jadi nggak usah nunggu lama-lama. Karena diketahui oh ini orang ini suka perang, ikut perang misalnya, ya perang berkecamuk misalnya, dapat diputuskan dia meninggal dalam peperangan itu misalnya, ya kan? Jadi dikembalikan kepada urf, ya, artinya istihad dengan mempertimbangkan aspek-aspek tadi gitu, ya, yang tidak sama satu orang dengan orang lain, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, ya. Oh ada ibu-ibu, silakan satu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada kasus, ini ceritanya agak lama dikit ya Ustaz. Iya Bu. Ada suami istri, sang suami masuk ke penjara. Terus selama di penjara itu, sang istri melahirkan seorang anak perempuan. Iya. Sang suami tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Kemudian karena menurut kabar si istri ini untuk memenuhi kebutuhannya dia bekerja tidak benar gitu loh Ustaz, sehingga menghasilkan si anak perempuan ini. Kemudian si bayi yang lahir itu diadopsi oleh orang. Namun selain punya bayi ini, karena suami istri itu punya anak laki-laki dan anak perempuan yang juga diadopsi oleh orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika si anak perempuan yang diadopsi ini nanti tidak menikah, apakah orang tua anaknya boleh langsung mencari wali hakim atau harus mencari saudara laki-lakinya atau bapaknya yang penjara? Terima kasih Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 6 bulat ini kasusnya. Dilihat masa lahirnya si bayi tadi dari masa di penjaranya si bapak atau si suami. Misalnya
Si suami dipenjara 3 tahun, nggak pernah berhubungan dengan istrinya. Tahun ketiga ujuk-ujuk itu lahir bayi misalnya. Ya jelas aja si suami mengatakan bukan anak dia, betul nggak? Ya kan, bukan anak dia, gitu. Kecuali si bapak dipenjara baru 3 bulan lahir itu bayi, ya jelas anaknya kan, kita anak siapa lagi gitu misalnya. Apalagi ini diketahui bahwasanya ya wanita tersebut tidak baik misalnya, ya bekerja tidak baik, ya yang memungkinkan hal itu terjadi yang tidak kita harapkan. Fa'ala kulli hal. Berarti ya status si bapak yang dipenjara tadi untuk menjadi bapaknya dilihat dari kapan lahirnya si bayi itu dulu, satu itu ya. Dilihat dulu itu Bu, ya si bayi itu lahir kapan sejak di bapak itu dipenjara, berapa lama itu dilihat rentang waktunya. Kan gitu. Kalau tadi dipenjara sudah lebih daripada 9 bulan itu ya, kemudian tahu-tahu lahir anak, ya jelas bukan anak dia. Berarti kalau gitu si bapak itu jelas tidak bisa menjadi walinya kan begitu. Udah jelas itu. Tapi kalau misalnya si bayi itu lahir ya kurang dari 9 bulan misalnya, atau tadi 6 bulan misalnya, atau 5 bulan ya sejak di penjara itu, kemudian bayi itu lahir misalnya, ya dapat dipastikan bayi itu masih anaknya. Karena dia status bapaknya yang sah. Kan begitu. Kalau bapaknya di penjara itu sebagai orang tuanya, sebagai bapak anak perempuan ini, selesai urusan. Betul enggak? Berarti jelas walinya bapak itu di penjara tadi. Dah, sekarang kasus yang pertama tadi yang tidak jelas ini bapaknya siapa. Kan begitu ya. Jadi itu dulu Bu, diselesaikan dulu tuh. Ya, dijelaskan dulu, diselesaikan dulu kapan si bayi ini lahir, ya dari masa di penjaranya si bapak. Dalam kasus misalnya jelas dia itu bukan bapaknya, dia menolak bapaknya, ya itu bukan anak saya katanya. Nah kemudian dia diadopsi oleh wanita lain atau orang lain, keluarga lain, kan gitu ya. Nah saudara dia sepersusuan tadi yang saya singgung tentang sepersusuan ya, wanita itu yang menyusui si bayi ini, yang diadopsi oleh bayi ini, punya saudara laki-laki, punya anak laki-laki segala macamnya ya, itu sebenarnya saudara sepersusuan. Keluarga mereka dan keluarganya, keluarga si ibu ini, ibunya, ibu susunya, bapaknya, kemudian saudaranya laki-laki yang perempuan, pamannya, semua tidak bisa menjadi wali pernikahan yang saya terangkan tadi ya. Dalam keadaan seperti itu, maka wali anak ini, anak bayi ini ya siapa? Kalau dia masih punya saudara laki-lakinya dari pernikahan sebelumnya misalnya, atau dari bapak yang dipenjara tadi ada kakaknya yang laki-laki misalnya, atau dari bapak yang dipenjara tadi misalnya ada paman dan segala macamnya, nah mengambil dari situ, dari jalur itu gitu, mengambil dari jalur itu untuk sebagai walinya gitu, karena masih ada rentetan nasab dengan dia, dengan si ibu itu gitu ya. Misalnya kakak yang satu ibu misalnya gitu kan, kakek yang satu ibu misalnya, atau tadi paman tadi ya lewat jalur ibu ya. Ini juga perlu saya pastikan lagi nanti ya, insyaallah pada kajian berikutnya tolong diingatkan saya, apakah wali pernikahan itu boleh dari jalur ibu atau dari jalur bapak? Apakah boleh jalur ibu atau dia dari jalur bapak? Ya, mohon maaf, keterangan saat ini saya perlu koreksi lagi ya. Tapi yang saya yakini sekarang ini dari jalur bapak. Wali nasab itu dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu, begitu. Dari jalur bapak. Nanti kalau dari jalur bapak kan ya masih ada tadi bapaknya, yang mohon maaf tadi di penjara tadi ya ada kakeknya, ada ini seterusnya dan seterusnya, gitu. Ya cuman karena dia bukan anak tadi ya tidak sah disandarkan kepada si bapak yang di penjara tadi kan, ya mohon maaf misalnya ya dia tidak punya jalur ke bapak itu, terputus jalurnya ke bapak itu, dalam hal si bapak itu tidak mengakui itu sebagai anaknya. Nah kalau sudah terputus ke jalur bapaknya, siapa walinya? Hakim. Siapa walinya? Hakim, gitu ya. Nah itu berarti terlihat tuh betapa pernikahan itu memiliki kehormatannya ya. Allah Taala menggariskan semuanya itu untuk menjaga apa?
kebersihan nasab, kesucian nasab. Ya, mudah-mudahan ya keterangan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua dalam rangka kita mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang saya sampaikan di awal terkait dengan pandeminya virus corona, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita ya dari hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita ya, dan juga secara umumnya kaum muslimin di belahan dunia mana saja, dan juga bangsa dan negara yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.